GKU 89,00 MHz dan juga di Sika Maumere di 88,7 MHz. Pendengar RRI, kita lanjutkan kembali topik kedua kita ya untuk program untuk sesi wawancara maksud kami ya, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat ilmu pengolahan kopi khusus ya atau specialty bagi pelaku UMKM yang memiliki kebun kopi lewat pelatihan processing kopi pada Rabu ya 4 Oktober 2023 kemarin. Nah, untuk membicarakan soal ini, kami sudah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Manggarai Barat, Ibu Asmon, maksud kami Ibu Teresia Asmon. Sudah diajeng telepon bersama RRI pagi hari ini. Ibu Nei, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Salam sehat, salam tangguh ke Manggarai Barat. Amin. Salam sehat juga ya untuk Ibu dan juga pendengar RRI dimanapun berada, RRI ND. Ya, baik. Kita pagi hari ini akan update informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini gelar pelatihan processing kopi begitu ya bagi pelaku UMKM. Sebenarnya apa tujuan dari kegiatan tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Ibu? Baik, kita memang kemarin melakukan pelatihan khusus bagi UMKM yang punya kopi, artinya yang di hulu, petani-petani kopi yang di hulu dan rata-rata yang usia-usia muda. Jadi pesertanya lebih banyak dari kampung-kampung yang punya kebun kopi. Jadi tujuan pelatihan itu sendiri, yang pertama kita bicara terkait keberlanjutan pasar kopi. Ya kalau misalnya kita mengabaikan yang di hulu yang punya kopi, ya jangan berharap bahwa akan ada kopi dengan kualitas tinggi yang ada di hilir, yang diolah di hilir. Jadi pelatihan kopi ini sendiri sebenarnya pertama untuk meningkatkan kualitas kopi itu sendiri, karena Manggarai Barat sebenarnya kopinya sudah mendapat pengakuan dari sertifikasi indikasi geografis MPG itu sudah lama, tetapi memberi nilai atau dampak yang tinggi terhadap petani itu sendiri. Jadi nilai jual kopi masih segitu-segitu aja dari sebelum dapat MPG maupun setelah dapat MPG. Tetapi penikmat keuntungan kopi itu sendiri lebih banyak pelaku-pelaku yang di hilir. Jadi ada kesenjangan nilai menurut kami yang harusnya didapat lebih oleh petani kopi di hulu dibanding dengan hilir. Bahwa setiap prosesing pentahapan kopi itu pasti ada nilai tambah, tetapi kita berharap nilai itu juga tidak hanya didapat oleh pelaku UMKM yang di hilir, tapi juga memberi nilai tambah untuk petaninya. Sebenarnya petani Manggarai Barat sendiri sudah terbiasa dengan processing kopi, tetapi tanpa teknik dengan ilmu yang khusus ya. Kita tahu bahwa sekarang bicara kopi itu konsumennya sudah banyak. Ada yang konsumen lokal mungkin ya, yang dengan kopi-kopi asalan yang biasa disajikan oleh para petani kopi kita dari zaman dulu. Tapi sekarang dengan berkembangnya pariwisata, ini minat kopi khusus itu sudah banyak sekali untuk misalnya specialty. Jadi proses-proses itu pun bisa ada, arti kopi tersebut juga bisa ada kalau processing di hulu dari pasca panen yang dilakukan oleh petani itu dibuat, dan harganya jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan proses-proses yang biasa dilakukan oleh para petani gitu. Seperti itu. Jadi ya tujuannya untuk selain untuk petani juga ya untuk konsumen. Jadi karena sekarang konsumen juga kopi-kopi dengan cita rasa nilai tinggi atau yang biasa dikategorikan specialty-nya kopi. Lebihnya Bu. Baik. Tujuannya. Oke, dan berapa banyak ini peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut, Ibu Nei? Ya, 33 orang, dan itu dari perwakilan dari 3 kecamatan yang memang tempat potensi kopi untuk Manggarai Barat gitu. Dan apakah ada persyaratan khusus untuk kepesertaan ini atau siapa saja boleh ikut begitu? Apakah dibatasi atau bagaimana, Ibu? Kuota memang dibatasi dengan jumlah orang ya, jumlah orang maksimum 33, itu sesuai dengan
pagu anggaran kami. Mm-mm. Terus persyaratan khusus ya mereka-mereka yang memang betul-betul punya punya kebun kopi, entah punya orang tua, punya saudara, tetapi memang tahu gitu loh, punya punya kebun kopi dan pernah melakukan processing kopi. Jadi tidak diperuntukkan untuk yang pemain di hilir. Prioritas memang petani atau keluarga petani kopi. Hmm, oke. Dan apa yang dipelajari begitu? Materi apa ini yang diberikan kepada peserta begitu? Jadi, mulai dari proses pasca panen ya, artinya Oh, pasca mereka udah panen. biasa dengan bagaimana memetik, memprosesing, tapi dalam pelatihan ini Mm-mm. mereka mendapat pengetahuan misalnya dipetik dengan begini akan berdampak pada cita rasa seperti ini. Pemrosesan mulai seperti dari pengupasan, Mm-mm. pemilahan, fermentasi, pengeringan, penyimpanan yang benar, sampai di roasting kopi. Jadi mereka selama ini kan ya taunya roasting ya goreng saja sampai gosong gitu, Mm-mm. tanpa proses yang lainnya. Kemarin diperbaiki, artinya mereka bercerita terkait pengalaman processing kopi yang biasa dilakukan, terus Mm-mm. dalam kegiatan kurang lebih 8 jam, itu diperbaiki mana hal-hal yang sebenarnya salah yang akan berdampak pada rasa. Jadi kita memberi perbandingan, kemarin sampai di cupping kopi, jadi mengetes kopi, kalau dengan processing, jadi ada sampling yang kopi asalan, terus Mm-mm. kopi yang disuguhkan di situ yang tanpa proses, dan kita menyediakan kopi yang betul-betul dilakukan dengan processing yang baik dan benar. Ya mereka akhirnya mengakui ternyata memang rasanya berbeda gitu, jauh berbeda. Nah itu hal-hal, Mm. jadi mereka mengerti bahwa kalau misalnya processing kopi dilakukan sesuai standar MPIG atau standar yang kemarin kita ajarkan, ya cita rasa di konsumen, jadi mereka juga dilatih dari sudut pandang perspektif konsumen. Jadi mereka minum atau cupping kopi, membedakan ini kopi yang biasa, minum kopi yang biasa diolah oleh masyarakat, ini Mm-mm. kopi yang dilakukan oleh petani dengan processing Yang benar standar. ya, Gitu ya. Jadi sehingga merubah sampai di cita rasa begitu Ibu ya. Mhm. jadi mereka kemarin sampai di teknik merosting kopi. Jadi roasting kopi itu ada standarnya. Untuk kopi jenis X akan di roasting misalnya cukup di medium aja tingkat Hmm. kematangannya. Terus kopi Hmm. misalnya rupa akan lebih nikmat. Mm-mm. Kebanyakan orang suka kalau misalnya warnanya kematangannya medium to dark. Jadi mereka baru mengerti bahwa itu pun proses proses rasa kopi itu tergantung juga di teknik roasting atau menggoreng kopi. Ya kurang lebih Hmm. seperti itu kemarin dalam 8 jam yang singkat, tapi kita karena memang mereka adalah pelaku-pelaku kopi, Mm-mm. ya menjadi seru karena mereka tahu bahwa proses yang dilakukan ada yang kurang, oh kenapa harganya. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak membuang waktu terlalu banyak, tapi dengan itu dilakukan itu merubah nilai atau pasar kopi itu sendiri yang mereka jual gitu. Hmm. Siapa saja pematerinya Ibu kemarin itu? Materinya pebisnis kopi, artinya memang yang punya usaha kopi dengan skala yang besar, Mm-mm. sehingga itu juga kegiatan itu juga sebenarnya kami mencoba melingkan mereka dengan mitra ya, mitra Ya. usaha mereka. Jadi kalau misalnya nanti kemarin ya bagus ada sharing, jadi kalau misalnya belum siap untuk berjualan sendiri, ya Mm-mm. bisa dilingkan materi kemarin seperti dia bisnis kopi juga gitu dari processing hulu sampai hilir sampai dengan produk. Oke, ini pematerinya didatangkan dari luar Ibu Nei atau dari Manggarai Barat sendiri? Manggarai dari Asosiasi Kopi Manggarai yang memang pebisnis yang tergabung dalam komunitas kopi Manggarai yang dulu Hmm. tim-tim yang memperjuangkan MPIG sertifikasi indikasi grofis kopi Manggarai dulu. Oke, baik. Setelah 8 jam bersama dengan petani kopi ya, ke-33 peserta dalam kegiatan kemarin ini, apa yang kemudian diungkapkan oleh mereka begitu, Ibu Nei? Ya, yang pertama ya mereka mereka tahu bahwa ternyata memang sekian lama ini Mhm. banyak proses yang sebenarnya sudah baik, tetapi ada satu tahapan yang mungkin mereka abaikan. Sehingga semestinya mereka bisa mendapat nilai jual kopi atau harga kopi yang mereka tentukan. Selama ini mereka harga kopi ditentukan oleh pembeli. Oh iya.
Jadi mereka akhirnya dapat ilmu, oke, dengan saya melakukan memilah kopi, jadi saya punya pasar kopi. Satu adalah kopi asalan, satu adalah kopi yang dengan kopi khusus. Sehingga ya asalan oke dijual dengan harga konsumen beli seberapa aja gitu. Tapi kopi specialty yaitu itu haknya penjual kopi yang menentukan bahwa harga segini karena proses yang saya lakukan ini gitu. Oke. Jadi ada diversifikasi pasar buat petani. Mereka mengerti bahwa ada diversifikasi pasar kopi. Jadi tidak hanya misalnya ke pengepul dengan harga yang sama dari zaman dulu hingga sekarang, tapi sekarang mereka mengerti bahwa pembeli di luar sana ada yang membeli kopi asalan dengan yang proses yang biasa dan ada dengan hanya melakukan beberapa mekanisme yang tidak membuang waktu, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih baik dari harga kopi asalan. Oke. Itu salah satu yang menurut mereka itu manfaat dari mereka mendapat pelatihan. Yang kedua, karena ada berapa banyak yang mengerti. Ibu Nei? Ibu Nei masih dengarkan suara kami dengan jelas, Ibu Nei? Masih Bu, Oke, masih silakan dengar. dilanjutkan. Di poin yang kedua tadi sempat terputus, Ibu. Silakan. Jadi dan yang lain ada perbaikan seperti di ibu-ibu karena ada komunitas ibu-ibu juga kemarin minimal perbaiki proses misalnya roasting ya salah satunya. Jadi roasting untuk misalnya mereka yang menjual kopi-kopi bubuk. Jadi selama ini perlakuan jenis kopi berbeda itu perlakuannya sama dan dijual bahkan dengan harga yang sama untuk kopi bubuk. Sekarang mereka mengerti jenis kopi berbeda misalnya Arabica dengan processing roasting yang berbeda harganya berbeda dengan jenis kopi misalnya kopi robusta yang kopi kebanyakan di Manggarai. Jadi mereka mengerti akhirnya nilai bisnis dari kopi ini di setiap tahapan, misalnya hanya menjual green bean untungnya sekian, dengan melakukan tahapan roasting untungnya sekian dan menjual bubuk kopi dengan harga yang berbeda. Jadi mereka bisa memilih usahanya ya tidak hanya semuanya jual green bean tapi sampai diproses menjual kopi bubuk juga gitu. Karena memang pasarnya tersedia. Baik, Ibu Nei, apakah kegiatan ini juga dilakukan karena mengingat begitu ya faktanya bahwa produktivitas kopi di Manggarai Raya ya, termasuk di Manggarai Barat itu sudah semakin menurun begitu atau ada alasan lain begitu Ibu Nei? Ada dua alasan. Yang pertama memang kita lihat dari perspektif konsumen. Saat ini pasar pariwisata kalau bicara bisnis kopi di hilir di pasar pariwisata khususnya di Labuan Bajo itu terlihat itu tinggi sekali animo masyarakat untuk berbisnis gitu. Baik untuk kafe juga untuk misalnya produk-produk UMKM untuk oleh-oleh, kopi-kopi untuk oleh-oleh. Terus di sisi lain sekarang kopi-kopi itu juga kalau bilang kemarin kami ngobrol dengan narasumbernya yang memang pelaku bisnis itu kesulitan juga mendapatkan kopi ya kami berharap dengan melakukan sharing ilmu terkait kopi dengan menginformasikan harga pasar kopi yang baik jadi itu juga mengingatkan petani itu juga sebenarnya kemarin nilai yang mereka sharing bahwa selama ini petani kopi rata-rata petani kopi Manggarai itu kurang mendapat karena memang nggak ngerti pasar, jadi ya kopi itu betul-betul kopi yang sudah diwariskan dari turun-temurun tanpa ada usaha untuk revitalisasi kopi itu sendiri. Jadi kemarin saat berdiskusi, ya akhirnya sudah mulai berpikir untuk sepertinya memang kopi harus ditanam lagi, direvitalisasi lagi di tingkat petani. Oke. Karena produksinya sudah terbatas. Baik, Ibu Nei, pasca dari kegiatan kemarin begitu ya, pelatihan terkait dengan processing kopi bagi 33 pelaku UMKM ya yang ada di Manggarai Barat ini, apa langkah selanjutnya yang terus dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat begitu? Apakah terus dipantau, diawasi dan juga dibimbing begitu ya terkait dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan atau seperti apa nantinya? Ya, betul. Karena memang kita ada dalam satu grup dan itu juga menjadi rekomendasi aktivitas kemarin dari usulan mereka. Dari sekian 33 orang, minatnya berbeda-beda. Ada yang memang lebih tertarik di bisnis untuk bisnis kopi dalam produk untuk oleh-oleh seperti sampai di processing roasting. Jadi mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan misalnya pengemasan, pemasaran,
juga nanti untuk difasilitasi untuk izin usaha untuk PIRT karena itu menjual produk pangan. Jadi yang seperti kelompok-kelompok atau orang-orang perorangan yang memang berminat itu kami akan identifikasi khusus untuk didampingi selanjutnya. Sedangkan untuk yang memang lebih berminat untuk penyediaan di hulu untuk tani ya itu akan didampingi secara khusus tentu pelatihannya khusus nanti seperti misalnya dampingi proses kemarin kan lebih banyak bercerita tanpa processing realnya didampingi. Jadi kalau untuk yang petani-petani itu mereka minta nanti saat panen kopi kami mohon untuk didampingi dalam bentuk kelompok seperti itu dan itu sudah menjadi catatan kami. Ya, Oke. kami memilah berapa banyak anggota itu sesuai minat keberlanjutan usahanya lebih mengambil sektor hulu apa sampai ke hilir. Dan masalah lain yang disampaikan oleh para peserta ke-33 petani kopi ini apa saja Ibu? Selain tadi mengalami kesulitan untuk pendistribusian begitu ya, apalagi masalah lainnya yang mereka kemukakan begitu? Dan solusinya seperti Iya, apa? ada kemarin yang memang mereka sampaikan terkait ini revitalisasi pohon kopi sendiri karena kopi itu menurut mereka ya sekarang produktivitas menurun karena kopi-kopi yang dari zaman dulu itu kopi-kopi warisan tanpa pernah direvitalisasi. Jadi itu tentu hal itu kan terjadi di hulu ya di tingkat petani. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pertanian. Juga mereka membutuhkan untuk bibit-bibit karena varian kopi yang mereka tahu, yang mereka ini ya betul-betul kopi yang diwariskan. Ternyata di pasar sudah berapa banyak jenis-jenis kopi atau varian kopi yang bisa ditanam sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar. Sejauh ini kopi yang tersedia ya kopi-kopi seperti misalnya di sini Robusta yang di istilah lokalnya dibilang kopi tuang. Kebanyakan penduduk Manggarai yang menanam kopi itu. Jadi mereka tahu bahwa ada jenis kopi yang lain seperti varian Arabica yang harganya sangat menjanjikan di pasar dan mereka butuh untuk memulai kalau memang pasar kopi sudah sangat baik dan terbatas ketersediaannya mereka butuh untuk itu mereka budidayakan gitu. Jadi ketersediaan bibit dan lain itu yang diharapkan. Jadi kami tentu akan berkoordinasi dengan dinas terkait kebutuhan itu. Sedangkan untuk kebutuhan proses di hilir, untuk penambahan nilai tambah itu nanti menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Oke, baik terima kasih Ibu Nei untuk waktunya bersama RRI, sukses terus ke depannya dan kami RRI ND siap untuk update informasi-informasi dari Manggarai Barat. Siap, terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Makasih banyak, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Ibu Teresia Asman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi